Carian Foundation tulisannya Ketua Gekraf Jawa Timur. Cida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam kreatif dulu ya. Salam kreatif untuk Anda sahabat kreatif semuanya yang berada di Kota Batu khususnya, dan juga untuk seluruh sahabat kreatif yang berada di seluruh Indonesia. Ada yang spesial pada kali ini. Ini dia saya tampilkan Ketua Gekraf Jawa Timur loh, dibawa ke sini ke ruangannya podcastnya Gekraf Batu. Keren banget. Mas Septrian. Halo Mbak Erna. Apa kabar? Alhamdulillah Ini baik. saya panggil Mas nggak apa-apa ya? Panggil Cak aja. Oh, Cak Rian ya. Cak Rian. Cak Rian. bajunya. Oh iya betul. Cak Rian Foundation tulisannya. Luar biasa. Ternyata masih muda banget ya, masih muda banget. Seumuran lah kita ya. Seumuran lah kita ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin ya Allah. Itu bikin saya senang. Sebelumnya Cak Rian itu terkenal banget sering pakai pantun gitu ya. Kalau misalkan lagi sambutan, kalau lagi bicara di depan umum, sebuah pantun untuk Anda khusus malam minggu sendirian. Cakep. Jangan merasa kesepian. Cakep. Ketemu sama Cak Rian. Cakep. Gekraf Jatim semakin di depan. Luar biasa. Mau pantun nggak? Antar aja deh ya. Ntar Kita aja ya. simpan dulu ya. Oke. Cak Rian, kali ini berada di basecampnya Gekraf Batu nih. Dalam rangka apa nih Cak Rian? Yang pertama, terima kasih atas undangannya. Aku bisa mencoba nih ruangan podcast yang keren banget dari Gekraf Batu. Ini juga menjadi penyemangat untuk Gekraf kota kabupaten yang lain untuk bisa juga melakukan hal serupa bahkan yang lebih. Nah, ini senang banget hari ini di hari Sabtu bisa dapat undangan dari teman-teman Gekraf Batu. Mungkin bisa dibilang kunjungan balasan beberapa pengurus yang beberapa waktu lalu di hari kemerdekaan juga ke Surabaya ke tempat kita, dan alhamdulillah kita langsung respon dengan mengajak beberapa teman dari Gekraf Jatim untuk kesini untuk mengunjungi beberapa tempat wisata, mengunjungi tempat sekretariat Gekraf Batu juga, dan bersilaturahim untuk teman-teman Gekraf Batu. Terima kasih pastinya sahabat kreatif. Sebagaimana kita tahu Cak Rian ini padat banget jadwalnya ya, kegiatannya wah gitu. Begitu kita undang beliaunya nyempilin waktu di sela-sela kesibukan. Sekarang sibuknya apa aja sih, dan aktivitas sehari-hari biasa apa aja? Soalnya mungkin sahabat-sahabat kreatif di Kota Wisata Batu pengen tahu ini loh sosok ketua Gekraf Jatimnya. Kalau misalkan kita ngomong Kota Batu sendiri, sebenarnya bukan kota asing ya buat aku, karena memang kota yang paling aku sering kunjungi juga untuk berwisata. Hampir mungkin 1 bulan sekali minimal pasti ke Batu. Karena kan kalau ikon pariwisata dan juga ikon kuliner, ini kan kita mencari suasana yang dingin ya kan, yang tenang. Ini salah satunya Kota Batu. Dan kita di Batu ini juga saya sangat senang sekali dengan kehadiran Kota Batu bisa menumbuhkan semangatnya teman-teman ekonomi kreatif yang ada di sini. Nah, kalau aktivitas sendiri sebenarnya sehari-hari yang sekarang selain memang bekerja ya karena di masa pandemi ini kita terus bagaimana caranya bisa beradaptasi dengan kondisi sekarang yang ada. Selain itu juga alhamdulillah sejak bulan puasa kemarin saya diamanahi oleh Pak Menteri Sandiaga Uno untuk bisa mensupport, karena beliau menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, akhirnya saya diminta beliau untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif khususnya di masa pandemi ini untuk tetap bisa survive. Nah, melalui Gekraf Jatim inilah saya berkontribusi untuk bagaimana caranya bisa sesegera mungkin. Tugas dari Gekraf Jatim adalah membentuk sebanyak-banyaknya kepengurusan yang ada di level kabupaten kota se-Jawa Timur. Ada 38 kabupaten kota dan ini harus kita selesaikan dengan segera. Itu yang menjadi tugas utama selain dari bekerja tadi. Itu yang menjadi keseharian saya. Sibuk banget pastinya ya, 38 kabupaten kota itu sudah menjadi tanggung jawab Pak
Cak Rian ini berarti ya. Iya, karena memang bukan hanya kita membentuk ya, tapi bisa memastikan bahwa 38 kabupaten kota yang nantinya kita bentuk ini benar-benar memiliki program yang tentunya bisa bermanfaat bagi pelaku ekonomi kreatif. Selain itu juga bermanfaat buat masyarakat di daerahnya masing-masing. Betul. Jangan hanya ini menjadi ikon saja atau Ya. hanya untuk gaya-gayaan Betul. saja, tapi ada impact-nya kepada masyarakat. Nah, ini yang benar-benar Pak Menteri sampaikan kepada saya, ekonomi kreatif ini harus benar-benar tumbuh di Jawa Timur, karena masa pandemi kemarin kita sudah merasakan sebegitu pedihnya, bahkan sampai sekarang adanya PPKM 1,5 tahun lebih ini, ekonomi kreatif yang paling terpuruk. Ya. Kalau kita bisa ngomong di krisis-krisis sebelumnya di tahun 98, di tahun 2008 2009 juga sempat ada krisis keuangan. Tapi tidak separah sekarang, artinya pada saat krisis itu UMKM itu sebagai penolong, karena rata-rata hanya berdampak kepada pengusaha skala level menengah ke atas. Tapi justru di krisis pandemi COVID, karena memang yang diserang adalah masyarakat pada umumnya dan juga kesehatan, sehingga harus ada pembatasan. Ini yang paling terpuruk justru UMKM. Nah, ini adalah tugas dari Gcraft sendiri, bagaimana memastikan teman-teman ekonomi kreatif ini bisa bersatu padu, bisa berkumpul jadi satu untuk memiliki suatu program gagasan yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Oke. Luar biasa ya, karena memang dari namanya aja udah kelihatan ya, gerakan ekonomi kreatif. Jadi bentuknya memang ya ayo gerakannya apa, langkah nyatanya atau langkah konkretnya bagaimana kita berusaha untuk mempercepat pemulihan ekonomi mungkin Cak Rian ya. Betul. Nah itu kalau boleh tahu nih, kan tadi Cak Rian sampaikan kita nggak hanya sekedar bentuk, hanya sekedar icon aja, ini loh gerak, ini loh apa gitu, tapi benar-benar memastikan ya, melakukan pendampingan dan lain sebagainya. Kalau untuk langkah konkretnya nih bentuknya seperti apa aja, mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman sahabat kreatif, pelaku-pelaku ekonomi kreatif di Kota Wisata Batu, seperti apa itu? Baik, sudah ada beberapa contoh di kabupaten kota yang selama ini kita bentuk, dan alhamdulillah sudah memiliki program, walaupun secara seremonial belum kita lantik sebenarnya. Kita Jatim pun karena adanya pembatasan, awalnya kita rencanakan bulan Juni Pak Menteri hadir, ternyata bulan Julinya ada PPKM sehingga COVID-nya naik lagi, sehingga harus kita pending sampai waktu yang belum ditentukan. Kita belum dilantik, otomatis kita juga belum bisa melantik teman-teman yang ada di kabupaten kota. Tapi sekali lagi, ini gerakan. Bagaimanapun gerakan ini adalah utamanya non-profit, sehingga kita lebih bagaimana kita sosial, kita memberikan impact kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, sehingga harus tetap jalan walaupun secara resmi belum kita lantik, belum kita kukuhkan, tapi kita harus tetap jalan, kita harus bisa menyusun struktur kepengurusan sehingga nantinya bisa memiliki program-program yang luar biasa. Nah, banyak contoh dari kabupaten kota, memang belum semua, kita masih sekitar 30% kabupaten kota yang kita bentuk. Sebenarnya targetnya di akhir tahun ini semua 38 kabupaten kota bisa kita selesaikan. Tapi 2 bulan terakhir kita agak slow lagi nih karena PPKM. Sehingga kita belum bisa keluar kota, lalu juga belum bisa komunikasi dengan baik dengan teman-teman di daerah-daerah. Juga teman-teman di daerah juga pada sibuk dengan kehidupannya masing-masing setelah adanya PPKM ini. Tapi saya sangat bangga dengan kabupaten kota yang sudah terbentuk, karena mereka sangat kompak dan solid sejauh ini. Ada contoh beberapa kabupaten kota yang mungkin bisa saya ceritakan yang sudah mulai aktif ya dalam upaya sekarang ini memiliki Gcraft ya. Contoh di Gcraft Kabupaten Nganjuk. Gcraft Kabupaten Nganjuk ini hampir setiap minggu, nah ini hari Sabtu nih, nanti malam mereka punya agenda. Selesai acara itu sudah broadcast lagi flyer untuk acara Sabtu depan. Acara berikutnya. Iya. Baru beres acara udah flyer keluar ya. Betul. Minggu sebelumnya juga demikian. Ini sudah berjalan hampir mungkin 6-7 kali weekend. Jadi saya 7 kali weekend gak kemana-mana karena diundang terus sama Gcraft Nganjuk nih. Ya. Karena mereka membuat acara-acara webinar yang tentunya mengundang banyak tokoh-tokoh inspiratif, tidak hanya di lingkungan Kabupaten Nganjuk saja, tapi skalanya nasional.
ada Untuk DPR KPR. RI, ada juga Direktur Keuangan Bank Jatim minggu lalu, ada Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia, terus ada juga dari DPRD, Kapolres dan lain sebagainya. Artinya mereka semua sama, tujuannya ingin bagaimana kita bangkit. Nah, kita mungkin caranya Gcraft Nganjuk adalah bagaimana caranya kita bisa bangkit nanti setelah pasca pandemi dengan mengupgrade diri kita dengan acara-acara webinar itu. Betul. Jadi mereka membuat acara untuk kita belajar, mendapatkan ilmu-ilmu atau informasi-informasi ter-up-to-date dari pemangku kekuasaan untuk tahu kapan sih kira-kira pandemi ini prediksinya berakhir, apa upaya-upaya dari sisi perbankan, keuangan, dan lain sebagainya. Ini informasi yang mungkin tidak bisa kita ketemukan kalau kita tidak membuat Gcraft. Betul. Nah, itu salah satunya. Lalu saya kemarin sempat discuss juga dengan Kota Batu, Ketua Kota Batu Mas Ibul, dan saya mendapat informasi yang luar biasa bahwa belum dilantik pun sudah memiliki gerakan-gerakan. Podcast inilah salah satu contohnya. Lalu produk ini yang dikenalkan juga kepada Okedama, Via Flora sudah memberdayakan teman-teman petani bunga potong kan untuk dijadikan suatu produk kerajinan dan kriya. Tidak mungkin juga bisa terlaksana kalau tidak solid dengan adanya Gcraft Batu ini. Nah, ini upaya-upaya yang harapannya ketika nantinya 38 kabupaten kota terbentuk seluruh Jawa Timur akan muncul gerakan-gerakan mungkin minimal menyerupai atau syukur-syukur bisa melebihi kabupaten kota yang sudah terbentuk. Itu harapan dari kita supaya teman-teman pelaku ekonomi kreatif ini bisa memiliki wadah untuk bisa bersatu, saling menyemangati satu sama lain, memiliki ide gagasan yang kreatif, dan harapannya setelah pandemi ini landai kita sama-sama bangkit bersama. Betul. Itu yang menjadi tujuan dan apa yang sudah dilakukan oleh Gcraft sejauh ini di Jawa Timur. Oh ya, kadang kala kan ada orang yang males paling kumpul-kumpul doang gitu, males berorganisasi atau berkomunitas, kadang kala underestimate dan sebagainya. Nah, udah dijawab sama Pak Ketua nih ya, apa yang sudah digarap sama Gcraft di masing-masing kabupaten kota yang ada di Jawa Timur itu sudah ada langkah konkretnya ya. Bagaimana usaha-usaha untuk skill up ya, meningkatkan SDM, pengetahuan di berbagai macam bidang, kemudian juga mengundang beberapa tokoh tingkat nasional yang setidaknya kita bisa mendapatkan info-info penting ya. Jadi ter-up to date yang kadang-kala kita kalau cari di media online nggak dapet tuh ya. Kita cari di informasi di media-media lain juga susah untuk mendapatkannya. Dan itu tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita. Jadi jangan pesimis. Kita tahu kondisi memang sulit ya. Semua UMKM, pelaku ekonomi kreatif kebanyakan terdampak dengan sangat. Tapi di sini Bapak Ketua tadi memberikan sebuah angin segar optimisme, sebuah atmosfer yang seharusnya kita berada di sana. Karena saat kita bergabung di Gcraft dengan orang-orang yang kreatif, orang-orang yang positif, kita juga akan terbawa positif ya, Carian ya. Positif, dan tentunya mudah-mudahan kita bisa belajar bersama, bersinergi bersama. Kayak saya nih, saya mana paham nih soal kembang ya, nggak pernah nih soal kembang. Tapi saat kita bergaul, berteman dengan Mbak Lili, dengan teman-teman yang lain, akhirnya kita bisa berusaha. Oh iya, kita ketemu suatu potensi. Betul sekali. Yang baru yang mungkin belum pernah kita bayangkan. Dulunya blank banget, apa tuh kembang apa sih? Kembang desa ya, paham lah. Itu, dan yang pastinya harapannya setelah bersinergi, harapannya kita juga bisa berdaya bersama. Betul. Dan memberdayakan semua orang yang berada di sekitar kita. Setuju banget Mbak. Oke, luar biasa Carian. Inspirasi dan motivasinya pada pagi hari ini tentunya memberikan influence yang positif. Saya jadi semakin semangat. Dan tentunya harapannya juga teman-teman juga semakin semangat. Terakhir Carian, karena waktu Carian juga terbatas ini, barangkali ada pesan khusus buat teman-teman, khususnya sahabat kreatif di Kota Batu, umumnya sahabat kreatif dimanapun Anda berada dalam kondisi pandemi seperti ini. Apa pesan-pesan Carian yang tentunya buat sahabat kreatif? Silakan. Oke. Sebelumnya terima kasih atas undangannya, senang banget. Mudah-mudahan ini bukan menjadi yang pertama dan terakhir ya, mudah-mudahan akan bisa berkelanjutan. Amin. Dan kita sangat senang sekali bisa diundang ke sini, dan teman-teman Gcraft Jatim juga mungkin nanti bisa bergantian, bisa diundang ke sini juga. Dengan senang hati tentunya. Bisa, iya, ini kita bawa teman-teman Gcraft Jatim, ada yang jebolan Indonesian Idol, ada yang jebolan Rising Star juga, ada yang drummer cewek. Nah, ini mungkin bisa menginspirasi teman-teman di Kota Batu.
sehingga nanti akan muncul potensi-potensi baru lagi yang mungkin belum terlihat sekarang Ya. ini. Dan saya ingin berpesan sedikit bahwa Gcraft Batu ini wadah yang luar biasa. Artinya saya sudah melihat bahwa teman-teman Gcraft Batu ini bisa merangkul semuanya, mulai dari pemerintahan, karena ketua dewan pembinanya juga langsung Bu Wali Kota. Betul Ini sekali. nggak main-main, artinya bahwa pemangku kebijakan paling tinggi di Kota Batu ini sudah menjadi bagian dari Gcraft. Betul. Artinya tidak ada salahnya kita bergabung dengan Gcraft, pasti akan banyak untungnya. Tapi kembali lagi kepada masing-masing personnya, jika mau aktif, ya tentunya kita akan mendapatkan banyak manfaat. Tapi kalau tidak mau aktif hanya ikut saja, ya mungkin tidak akan mendapat manfaat. Itu kembali ke personnya masing-masing. Dan kita harus tetap semangat di masa pandemi ini, karena segala upaya sekarang ini ikhtiarnya sedang dijalankan. Mulai dari vaksin, nah ini yang selalu saya jelaskan. Ini juga hari Senin depan kami juga menghadiri kegiatan Gcraft Nganjuk bersama Kodim di Nganjuk mengadakan vaksinasi massal. Nah, Gcraft Nganjuk, Gcraft Jatim, dan Kodim Nganjuk. Dan alhamdulillah ini artinya juga menjadi angin segar juga bagi kita Gcraft mendapat kepercayaan. Mudah-mudahan Batu juga akan melaksanakan kegiatan serupa. Amin. Karena kita ingin mempercepat herd immunity supaya semakin banyak teman-teman divaksin, peningkatan COVID ini bisa semakin rendah. Betul. Dan COVID bisa segera hilang dari negeri kita tercinta. Ini Amin. harapannya, sehingga kita bisa beraktivitas secara normal lagi, perekonomian juga lancar kembali, karena Batu ini potensinya datangnya dari pariwisata dan ekonomi kreatif, yang bagaimana caranya ketika banyak orang datang pasti perekonomian tumbuh. Betul. Nah, kalau ada pembatasan, saya tadi lewat sini juga banyak jalan yang masih ditutup. Ya. Nah, ini artinya masih ada sesuatu hal yang belum bisa maksimal kita jalankan saat ini. Tapi kita harus tetap optimis, kita terus bisa beradaptasi, inovasi, apalagi teman-teman yang memiliki jiwa kreasi. Artinya kreativitas harus terus, jangan pesimis, jangan mudah menyerah. Karena kalau kita mudah menyerah pasti kita nggak akan berpikir secara jernih. Betul. Insya Allah rezeki sudah ada yang ngatur. Insya Allah kalau kita terus bekerja dengan baik, berdoa, insya Allah akan ada suatu hasil yang positif. Itu aja, terima kasih sekali lagi untuk Gcraft Batu, tetap sukses selalu. Terima kasih. Oke, terima kasih Carian kedatangannya pada podcast Gcraft Batu pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi dari kesempatan dan juga teman-teman dari Gcraft Jatim ya. Terima kasih, salam sehat selalu dan yang pastinya salam kreatif.